pada satu asrama, kemudian dengan kegiatan yang seragam, yang sama juga, nanti hasilnya lebih cepat dibanding anak-anak sama penghafal Al-Quran, kemudian ditempatkan pada asrama yang campur ya, yang mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Ini lebih cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di podcast IAIDA, podcast FTK Unlimited Knowledge. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ucapkan selamat datang Bapak Fauzan Ya, selamat. Sebagai Kepala Sekolah MA Al-Amiriyah Blok Agung Banyuwangi, sebagai salah satu sekolah terbesar swasta ya yang ada di Banyuwangi. Saya ucapkan selamat datang Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Sehat. baik, sehat ya. Sekarang sibuk apa Bapak? Sibuk di sekolahan. Sekolahan ya. Pagi di sekolahan, kadang sampai sore. Setelah itu nanti kita juga ada kegiatan mungkin di desa, balai desa. Balai desa ya. Ini terkait dengan dunia bahasa ya, lingkungan pendukung untuk menguasai sebuah bahasa ya. Ini Pak Fauzan sibukannya dalam selain sebagai kepala sekolah, sebagai mungkin ada kegiatan yang lain? Ada di desa itu, kita sama teman-teman diberi amanah untuk mengabdi di desa di BPD. BPD. Ya. Saya kadang guyonan sama teman-teman itu di PRD, di Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Desa. Perwakilan gitu. Rakyat Desa. Kan rakyat daerah tapi desa. Gitu. Alhamdulillah saya dikasih amanah untuk ikut mengabdi di desa, dijadikan ketua, mengkoordinir teman-teman dalam rangka untuk partisipasi masyarakat dan yang lain terkait dengan bagaimana pembangunan di desa. Ya. Selain di luar sekolah ini, kalau di sekolah ini kira-kira kegiatannya seperti apa? Kalau untuk pengembangan khususnya Madrasah Al-Amiriyah Blok Agung Banyuwangi yang dinobatkan sebagai madrasah swasta terbesar di Banyuwangi. Kegiatannya sebenarnya untuk penobatan itu kita tidak merasa dinobatkan, tapi kan orang-orang kan bilang sendiri bahwa sampai sekarang Madrasah Aliyah Al-Amiriyah Blok Agung ini salah satu madrasah aliyah swasta terbesar dari kuantitasnya, jumlah banyak muridnya, yang nanti akan menuju kepada kualitasnya. Kita terus berbenah untuk mencari inovasi-inovasi baru terkait dengan kegiatan pembelajaran di madrasah ini lebih bagus, karena kita juga sudah dikasih amanat sama pondok pesantren, para pengasuh, para wali murid untuk menitipkan anaknya di madrasah aliyah. Kita nanti akan bagaimana mengolah anak ini memang betul-betul sebagai harapan dari orang tua. Ya. Terkait dengan kegiatan pembelajaran yang ada di Madrasah Aliyah Al-Amiriyah Blok Agung ini ya, ada beberapa mungkin disampaikan seperti apa sih pembelajaran yang sekiranya itu efektif untuk anak-anak, apalagi saat ini sudah beberapa tahun ya, kurang lebih 2 tahun kita pembelajarannya ini kurang efektif terkait dengan COVID dan sebagainya. Terima kasih. Terkait dengan pembelajaran efektif ini memang banyak komponennya ya. Bagaimana nanti pembelajaran ini berhasil sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Akan tetapi pada masa pandemi ini kita juga tidak kalah, tidak terjebak oleh pandemi, bagaimana pembelajaran di madrasah aliyah ini tetap berjalan. Apalagi ini madrasah yang berada di naungan pondok pesantren, anak-anak sudah fokus di asramanya, sudah isolasi mandiri, mulai mereka datang di
di asrama atau di pondok ini, walaupun toh sekarang kita masih memberlakukan untuk shift ya, Shift ya, shift ada pagi dan shift siang, karena memang ini suatu tuntutan, karena ada beberapa guru yang memang notabene tidak menempat di pondok, di luar, sehingga kita juga mengacu pada itu. Untuk si pagi itu siswa putra, yang siang putri, dan ini nanti berkelanjutan sampai seberapa bulan kapan kan kita juga tidak tahu. Yang penting alhamdulillah kita berdoa bahwa pandemi ini cepat selesai di negeri kita. Nah, terkait dengan pembelajaran efektif ini Pak ya, bagaimana pandangan Bapak terkait dengan pembelajaran yang efektif gitu? Kalau ya melihat pembelajaran efektif adalah pembelajaran yang memang sesuai dengan tujuan. Ya, tujuan pembelajaran. Ya, tujuan yang dicapai, baik dari kualitas pembelajarannya, kemudian pembelajaran yang memadai, kemudian ribetnya, kemudian waktu ini sangat efektif, sehingga apa yang diharapkan oleh madrasah ini sesuai dengan target atau capaian pembelajaran tadi ya Pak ya. Terkait dengan hal tersebut ya Pak ya, bagaimana pandangan Bapak sendiri ya terkait dengan pendidikan yang ada di Indonesia saat ini? Ya alhamdulillah di Indonesia terus berbenah, mulai dari kurikulum yang berganti-ganti sampai sekarang ada kurikulum baru 2022. Ini kan berarti ada komitmen dari negara ini untuk memajukan pendidikan. Entah nanti di tingkat bawah ini belum mampu mengejawantahkan atau tidak, itu kan kadang-kadang kan begini. Terkait misalkan kurikulum 13 ya kan, 13 itu dengan ujian yang harus memakai CPT, yang memang ada beberapa daerah-daerah yang memang belum, internetnya belum tercukupi, kemudian sarana-sarana yang memang belum cukup. Ini memang suatu kendala kan. Tetapi bagaimana ini komitmen pemerintah untuk berpacu bagaimana pendidikan yang ada di Indonesia ini terus bersaing dengan luar negeri. Walaupun pada 2019 itu rilis PISA itu kita nomor berapa ya? Nomor 6 ya. Dari 77 negara kita urutan yang ke-72, tapi kan dengan menteri yang baru ini, dengan Merdeka Belajarnya juga, ini suatu harapan kita bagaimana pendidikan di Indonesia ini tetap berpacu dan bersaing dengan luar. Terkait hal tersebut ya Pak, berarti dalam proses pembelajarannya itu terkait dengan pembelajaran efektif dan sebagainya, nah itu berarti ada kaitannya juga dengan lingkungan untuk mendukung dalam proses pembelajaran tersebut ya? Ya sangat mendukung sekali lingkungan atau milieu itu. Bagaimana proses seorang anak didik ini tergantung juga dengan lingkungan yang ada. Contoh misalkan begini, kita punya anak dengan lingkungan yang tidak mendukung untuk kita mengajarkan anak atau mendidikan anak untuk sholat misalkan. Karena teman-temannya anak kita itu sering bermain, sering kesana kemari dan seterusnya. Ini ya sulit. Makanya dengan ini juga tidak promosi dengan lingkungan yang ada di pondok pesantren yang notabene lingkungan keagamaan ini sangat mendukung sekali bagaimana wali itu atau nanti orang-orang itu bisa memondokkan entah di pondok mana ya. Yang penting sesuai dengan akidah kita. Untuk mendidik anaknya menjadi anak yang berakhlakul karimah. Seperti yang sudah dinyatakan oleh Syekh Mustafa Al-Wilayin itu, bagaimana pendidikan itu mencetak kader yang berpendidikan dan berakhlakul karimah, yaitu ghursul akhlakil karimah fi nufusi nasiin ya. Fi nufusi nasiin. Jadi menanamkan akhlak baik, akhlak yang mulia pada diri seorang pemuda. Nasiin itu
anak yang masih tumbuh atau remaja kan, nah, akan tumbuh. Jadi itu mengunci pendidikan seperti itu. Kalau kita melihat perkembangannya hampir di setiap sekolah ya Pak ya, atau pondok pesantren itu ada beberapa kelas unggulan ya khusus untuk ditempatkan di asrama tertentu. Nah, penempatan tersebut kan pasti berkaitan dengan efisiensi proses pembelajaran siswa. Apakah ada perbedaan kan, ada siswa yang ditempatkan di asrama dengan kelas unggulan dan non unggulan ini, bagaimana Mbak untuk menciptakan lingkungan yang efisien supaya antara unggulan dan non unggulan ini tidak tumpang tindih? Ya, Bu. Ada perubahan memang dan ada pembeda. Anak-anak yang ditempatkan di asrama khusus dengan anak-anak yang ditempatkan di asrama yang notabene warganya homogen. Iya. Ini lebih fokus ketika anak-anak itu ditempatkan dalam satu asrama dengan komunitas yang sama. Saya contohkan di Madrasah Aliyah ini mengelola jurusan agama program Tahfidzul Quran. Ini lebih fokus anak-anak pada satu asrama, kemudian dengan kegiatan yang seragam, yang sama juga, nanti hasilnya lebih cepat dibanding anak-anak sama penghafal Al-Quran, kemudian ditempatkan pada asrama yang campur ya, yang homogen dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Ini lebih cepat. Di kita di Madrasah Aliyah kita mentargetkan bahwa naik tingkat itu harus 5 juz. 5 juz, kemudian naik kelas 11 atau kelas 2 itu nanti dapat 5 juz lagi, bertingkatan 5 juz. Dengan ditempatkan pada asrama khusus, anak ini lebih melampaui target. Bahkan ketika lulus di kelas 3 atau kelas 12, anak-anak ini banyak yang melebihi sampai 15, ada yang 20, ada yang 25, bahkan ada yang sudah kelas 2 ini sudah khatam 30 juznya. Ya mungkin ini salah satu faktor ya, bagaimana kita menempatkan anak-anak satu komunitas dengan satu lingkungan yang memang enjoy dengan proses pembelajarannya. Ya. Berarti ini untuk di Madrasah Aliyah Al-Amiriyah Blok Agung Banyuwangi ini Pak ya, setiap satu kelas ada targetnya ya untuk naik level untuk hafalannya. Iya. Ada ya berarti. Ada targetnya. Nah, untuk hal tersebut bagaimana Pak Fauzan ini ya sebagai kepala sekolah untuk memacu semangat peserta didiknya untuk mencapai kelas unggulan? Yang pertama kita terus motivasi anak-anak dalam menghafal Al-Quran. Yang kedua, kita juga menunjuk pengurus yang memang untuk mengelola itu. 10 anak, 1 pengurus, dan kemudian nanti kita juga menunjuk sebuah koordinator tahfidznya yang nanti akan menghubungkan asrama dengan madrasah, baik dari kegiatannya atau yang lain. Jadi dengan kita menunjuk seorang pengurus kemudian koordinator ini lebih fokus dalam penanganan siswinya yang ada di situ. Kemudian kita adakan evaluasi, baik evaluasi berskala mingguan, kemudian bulanan berupa murojaah atau istimror, atau nanti evaluasi per semester. Jadi kita adakan satu semester sekali untuk mengadakan evaluasi kepada anak-anak. Kemudian kita juga ingin melaporkan hasil perkembangan anak didik kita yang ada di asrama khususnya Tahfidzul Quran ini kepada wali murid atau kepada pondok pesantren, para pengasuh, bahwa inilah Madrasah Aliyah sudah dalam satu semester ini sudah mengadakan evaluasi, ini hasilnya. Alhamdulillah ini tadi juga
ada beberapa anak yang tahfidz putra ini mengadakan evaluasi 5 juz dan mendatangkan walinya. Jadi nanti wali akan tahu sendiri, ini loh anak saya. Hasilnya sudah sampai sudah sampai sekian hafalannya dan kemampuannya. Jadi harapannya seperti itu. Karena memang ini kita juga terkendala dengan pandemi, ada beberapa evaluasi yang memang kita buat secara streaming sehingga nanti orang atau wali santri yang jauh dari Banyuwangi bisa melihat anaknya, bisa menyaksikan anaknya tampil dengan hasil hafalannya ya, selama kurun waktu ya. Terkait dengan hal tersebut ya Pak, pasti sebagai kepala sekolah ini Pak Fauzan membutuhkan manajemen yang apik ini ya untuk bisa menghasilkan putra putri penghafal Quran khususnya di Madrasah Aliyah Al-Amiriyah Blok-Agung Banyuwangi. Ini kira-kira seperti apa atau hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memanajemen supaya menjaga kualitas ya. Manajemen kita kekeluargaan, asah asuh gitu ya. Jadi manajemen merangkul ya. Di samping ada manajemen lain. Kita mengadopsi ya dari beberapa manajemen yang ada untuk kita terapkan di Madrasah Aliyah. Di Madrasah Aliyah ada 3 jurusan. 1 IPA, kita juga ada konsentrasi unggulan Sains di IPA kita asrama khususkan. Kemudian yang jurusan agama ada konsentrasi di situ tahfidzul Quran. Kemudian kita akan merambah anak IPS, jurusan IPS ini. Bagaimana kita membekali anak-anak IPS itu tidak hanya pelajaran yang didapatkan di kelas saja, tapi kita kerjasama dengan lembaga lain untuk ikut membimbing siswa kita yang jurusan IPS. Untuk tahun kemarin kita sudah bisa mendatangkan BPS, Badan Pusat Statistik, untuk ikut membimbing anak-anak jurusan IPS karena memang statistik ini walaupun toh ada di IPA tapi ini kaitannya dengan kemasyarakatan, temu langsung dengan masyarakat, ini kayaknya bagus untuk dikembangkan di jurusan IPS. Jadi bahkan dengan kita mendatangkan BPS ini, BPS sangat respon bagus sekali kalau memang BPS ini menjadi prioritas yang ada di jurusan IPS di Madrasah Aliyah Al-Amiriyah dengan memunculkan slogan BPS Gustu Pesantren itu. Alhamdulillah kepala BPS-nya juga welcome sekali dengan kita untuk kerjasama. Entah nanti bentuknya selanjutnya nanti bagaimana, yang penting ada kerjasama kita untuk membekali anak-anak jurusan IPS. Berarti di LMA Al-Amiriyah ini ada 3 jurusan ya Pak, dari IPA, tahfidzul Quran dan IPS. Nah, terkait dengan tadi lebih menarik tahfidzul Quran ini Pak ya. Bagaimana Bapak ini mengembangkan bahasa supaya lebih maksimal anak-anak itu penghafalan bahasa Arabnya? Untuk sementara kita belum konsentrasi jauh di bahasa, walaupun toh di asrama Sains itu ada muatan ekstra bahasa. Tapi ini juga nanti step by step setelah kita nanti di tahfidzul Quran ada signifikan berkembangnya baik, nanti kita merambah ke yang lain. Kalau nanti dijalani bersama ini ya ada juga kan step by stepnya ya, walaupun kadang-kadang bisa dijalani bersama-sama dengan memanage masing-masing jurusan ini, tapi kan kita lihat perkembangannya dulu dari hal tersebut Pak ya. Berarti ini Bapak juga ada baik strateginya, ada faktor-faktornya, dan juga memang bagaimana manajemen yang apik terkait dengan
eh, beberapa jurusan yang tonjolkan di MA Al-Amiriyah Blok Agung ini Pak ya. Iya. Dari hal tersebut ya Pak, hal-hal apa yang perlu diperhatikan terkait dengan memanajemen suatu lingkungan pembelajaran? Kita manage dengan enjoy, santai, tapi tetap pada koridor kedisiplinan. Nah, untuk mencapai madrasah unggulan ini ya Pak ya, berarti kan ini ada sesuatu yang berbeda dari madrasah yang lainnya. Biasanya madrasah yang lainnya itu kan IPA, ada jurusan IPA, IPS, bahasa. Nah, di sini tahfidzul Quran ya. Berarti ada nilai plus tersendiri. Ini bagaimana Bapak bisa sampai sejauh ini bisa memiliki daya saing terhadap sekolah-sekolah swasta khususnya di Banyuwangi? Kita ingin punya ciri khusus, Bu. Ada memang sekolah-sekolah yang punya ciri khusus yang tidak sama dengan kita. Sekolah A misalkan ini prioritas nanti masuk perguruan tinggi. Sekolah B nanti konsentrasi atau punya ciri khas di bahasa dan seterusnya. Kita punya ciri khas yaitu tahfidz, bahwa tahfidzul Quran ya di Madrasah Aliyah, karena kita punya jurusan agama yang konsentrasi di tahfidzul Quran. Ini suatu ciri yang punya kami, dan ini tidak mungkin nanti kita harus mengadopsi dari ciri khas orang lain untuk dimasukkan ke dalam madrasah kita, karena memang kadang-kadang kita juga tidak mampu untuk mengaplikasikan itu dari input santri yang sudah bagus bacaannya. Ada juga beberapa santri yang memang punya gairah, punya keinginan kuat untuk menghafal Al-Quran. Ini juga kita pilah-pilah. Ada memang untuk santri ini yang saya khususkan memang diunggulkan di tahfidzul Qurannya, ada yang memang di kelas B-nya yang memang tidak diunggulkan, tetapi nanti harapan dari orang tuanya bahwa anak saya ketika mondok di Blok Agung ini kemudian sekolah di Madrasah Aliyah punya keinginan anaknya untuk menghafal Al-Quran. Kita tahsin dulu. Ada seleksinya dulu. Ada seleksi memang di penerimaan siswa baru. Ada seleksinya. Nanti ini yang kategori baik, ini kategori yang ya tidak A, B dan C gitu ya. Nanti yang A langsung lolos, bisa langsung menghafal Al-Quran. Yang B ini nanti masih perlu perbaikan. Sampai di mana dia nanti bisa menghafal Al-Quran, sampai dapat rekomendasi dari pengasuh asramanya yang sudah ditangani oleh para pengurusnya. Misalkan si A ini bisa atau diperbolehkan menghafal Al-Quran nanti kira-kira bulan ini dan seterusnya. Kalau belum dapat rekomendasi, kita tidak berani anak itu harus menghafalkan Al-Quran. Ya memang kadang-kadang ada sih yang lembaga yang mengejar target saja, pokoknya hafal sekian, tapi yang pertama ini ketinggalan. Kita harapannya memang ingin menyuguhkan bahwa di Madrasah Aliyah ini ciri khas kami, menyuguhkan kepada wali santri anak-anak didik yang berkualitas dalam Al-Quran. Di samping anak-anak tidak hanya menghafal atau tahfidz Quran saja, kita juga bekali dengan ulumul Qurannya, dengan sejarah Al-Quran atau yang lain. Ini sebagai pelengkap ya, pelengkap ketika dia sudah hafal Al-Quran ternyata ilmu-ilmu Al-Qurannya juga punya. Menguasai. Jadi tidak hanya menguasai ilmu dunia tapi juga ilmu akhiratnya dapat ya Pak, ilmu agamanya khususnya. Nah, sejauh ini Bapak sudah melakukan beberapa strategi untuk bisa bersaing di dunia tahfidzul Quran, khususnya penguasaan bahasanya untuk memiliki dari beberapa provinsi, atau mungkin bagaimana pengenalannya kepada anak-anak ini supaya lebih selain menghafal juga memiliki semangat ketika melakukan kompetisi dan sebagainya. Harapan dari saya dan madrasah memang anak-anak itu tidak hafal Al-Quran saja. Ya kita nanti kita evaluasi terus, kita tampilkan anak-anak itu mungkin
mungkin pada lomba-lomba tertentu, bisa MTQ yang skala regional ataupun nanti skala nasional, ya kita coba. Bahkan ada beberapa anak yang kemarin itu mengikuti lomba Syarhil Quran, ya, dapat tiket gol di perguruan tinggi. Ya, ada juga. Ya, alhamdulillah doa dari para pengasuh, para wali santri, kita terus memacu itu. Terkait dengan tadi Pak, program tahfidz ini kan anak-anak selain ada di MA Almiriyah juga bisa melakukan kompetisi ya di antar sekolah. Nah, ini berarti bagaimana Bapak selaku kepala sekolah mau maju sekuat mungkin atau mendorong sekuat mungkin supaya peserta didik tidak hanya hafal Quran tingkat kabupaten dan sebagainya, itu bagaimana mengenalkan khususnya tahfidz Quran ini? Kita mengenalkan program tahfidz Quran di madrasah ini salah satunya juga lewat medsos, juga lewat kerjasama dan juga lewat kompetisi-kompetisi yang lain, baik tingkat kabupaten ataupun provinsi ataupun skala nasional, kita hadirkan di sana. Minimal kan kalau nama kita sudah tercatat, suatu saat akan dipanggil atau akan dikenal gitu ya. Yang penting mengenalkan dulu. Ini proses pertama. Nah, setelah itu nanti kan anak-anak akan tahu proses kompetisinya nanti bagaimana, kekurangannya nanti sampai apa. Ini nanti akan dilengkapi ketika dia sudah pulang. Ketika lomba, saya tidak harus mengharap anak ini harus juara satu, tidak, minimal punya pengalaman pada waktu lomba. Oke lah, lomba pertama dia kurang berhasil atau belum beruntung. Nanti mungkin kedua karena ada pembenahan, saya kurang apa dan seterusnya. Mungkin nanti di kedua, ketiga mungkin bisa berhasil kan gitu. Terkait dengan pengembangan desain dan tahfidzul Quran ya Pak ya, khususnya di MA Al-Amiriyah Blok Agung ini seperti apa pengembangan sejauh ini? Ya alhamdulillah ada perkembangan yang signifikan terkait dengan tahfidzul Quran yang ada di Madrasah Aliyah. Anak-anak sangat termotivasi sekali untuk giat dalam menghafal Al-Quran. Mulai dari tagihan 5 juz, kemudian 5 juz lagi, kemudian 5 juz lagi. Harapannya memang setelah lulus Aliyah minimal anak itu sudah mengantongi 15 juz dan itu sudah mumpuni. Lek bahasane Jawa iki hafal berapa? Telung juz muni apa tidak kan gitu. Rodar-rodar dan seterusnya atau tidak. Di masing-masing tingkatan kita juga adakan wisuda dan evaluasi. Sehingga anak-anak memang betul-betul ketika mau meneruskan di juz berikutnya ini memang betul-betul sudah mampu sekali. Kita tidak menyuguhkan anak-anak yang hanya sekedar hafalannya banyak tetapi kurang kualitasnya. Sejauh ini untuk pendidikan di Indonesia Pak ya, khususnya lembaga madrasah ya aliyah yang ada tahfidzul Qur'annya, ini menurut Bapak bagaimana? Apakah ada kelebihannya itu seperti apa? Salah satu memang kelebihannya di samping anak-anak bisa atau mampu menghafalkan Al-Quran, sekarang banyak lembaga dan instansi rekrutmen itu ada yang salah satu mencantumkan tahfidzul Quran. Minimal ketika anak itu sudah lulus aliyah, kemudian dia sudah bisa hafal 15 juz, angka aman. Ada satu lembaga yang memang di situ salah satu persyaratan hafal 10 juz. Hafal 15 juz. Minimal kan sudah satu persyaratan sudah aman. Di samping nanti ada persyaratan lain yang harus dipenuhi. Nah, juga ada beberapa beasiswa juga yang memang di situ menyantumkan hafal Al-Qur'an. Ini harapannya memang kita membekali anak-anak setelah lulus itu ada
poin aman dari beberapa persyaratan yang ada itu. Ada. Biasanya memang menyatukan Ya, di hafal. samping nanti emang itu kemauan orang tua dan kemauan anak itu sendiri. Dia giat dan termotivasi diri untuk menghafal Al-Quran. Berarti memang sudah ada pengembangan dari segi ini tadi Pak ya, tahfidzul Qur'annya, lalu bagaimana bisa menciptakan supaya anak-anak itu mudah menghafal Al-Qur'annya dan sudah bisa melakukan kompetisi ya terkait dengan tahfidzul Qur'an di Tulungagung Banyuwangi. Oke, terima kasih Pak Fauzan sudah Sama-sama. hadir di podcast IAIDA, podcast FTK Unlimited Knowledge. Sebelum kita akhiri podcast kali ini, mungkin ada pesan dan yang akan disampaikan khususnya untuk IAIDA Tulungagung dan program yang ditonjolkan tadi kaitannya dengan tahfidzul Quran. Ya, semoga Madrasah Aliyah terus berbenah, berinovasi untuk bersaing dengan pendidikan yang ada di luar dan bisa menyuguhkan anak didiknya yang berkualitas. Juga kepada IAIDA, semoga terus berinovasi, terus bersaing di tingkat Asia. Terima kasih untuk pesan yang disampaikan dari Bapak Fauzan selaku Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Al-Amiriyah Tulungagung Banyuwangi. Semoga podcast kali ini memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.